Yang kita pikir adalah prioritas, yang kita pikir adalah urgensi, itu duluan yang kita perhatikan. Ketika dia butuh sesuatu, maka dia datang beribadah, memuji Tuhan. Nah, cara Tuhan itu berbeda, bukan simsalabim. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali dalam acara Bincang-Bincang Sekolah Sabat. Acara ini dirancang oleh Conference Jawa Barat dari Gereja Advent untuk memberkati para pemirsa sekalian melalui firman Tuhan dari pekan ke pekan. Ucapan terima kasih terlebih dahulu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk dukungannya yang setia setiap pekannya terhadap tayangan ini. Saya mau mengajak kita untuk like video ini, kita subscribe ke channel YouTube dari Sion Priangan KJB, dan juga bagikan video ini kepada sanak saudara, rekan-rekan, maupun anggota jemaat yang perlu dikuatkan melalui firman Tuhan. Selama bincang-bincang, jika saudara memiliki pendapat maupun pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom komen, biasanya di bawah video ini, dan kami dengan senang hati akan menanggapinya, apakah secara tertulis melalui komen, maupun kami bacakan di kesempatan berikutnya. Seperti pada kali ini, saya ingin membacakan sebuah salam dari akun GPS6896. Maafkan, tidak ada namanya, tapi ini isi dari pesannya. Mengenai pelajaran pekan lalu, selama perebutan tanah perjanjian, bangsa Israel harus mempelajari pelajaran yang sulit, bahwa musuh mereka yang paling berbahaya tidak berada di luar perkemahan mereka, tetapi di dalam barisan mereka sendiri. Tantangan terbesar yang ada di hadapan mereka bukanlah tembok-tembok benteng kota-kota Kanaan atau teknologi militer mereka yang canggih, tetapi sikap keras kepala dari orang-orang di dalam perkemahan mereka sendiri yang dengan sengaja mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Itu dikutip dari paragraf kedua pelajaran tanggal 1 November. Jika ada pemikiran lain yang ingin di-highlight supaya kita tidak lupa, karena saya tahu diskusi kita cukup panjang, tapi perlu diingatkan satu atau dua hal, silakan dimasukkan ke kolom komen. Kami akan dengan senang hati, dan itu juga akan menjadi berkat bagi orang-orang yang membacanya. Kali ini, pekan ini dalam pelajaran ketujuh, dengan judul Kesetiaan Tertinggi, Beribadah di Zona Perang. Sangat menarik bagaimana caranya kita bisa beribadah ketika sedang berperang. Tentu ada implikasi rohaninya, makanya kita ada di sini untuk berbincang-bincang santai bersama untuk mendapatkan hal-hal yang praktis dan juga relevan. Kita akan mendapatkan penerangan dari hamba Tuhan, yaitu Pendeta Oliver Tambunan, yang melayani dalam bidang sekolah sabat ini di daerah Jawa Barat. Jadi mari kita sambut beliau dan menanyakan bagaimana kabarnya hari ini. Shalom Bapak Pendeta Tambunan. Shalom, Ivy, pemirsa Sion Periangan. Puji Tuhan, kami dalam keadaan baik dan siap untuk berbincang-bincang mengenai Alkitab, pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali Pendeta untuk kehadirannya, juga meluangkan waktu dan juga pengetahuan kepada kami semua sambil berbincang melalui firman Tuhan. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka, saya ingin menanyakan bagi saudara-saudara yang mungkin sudah mulai bosan belajar sekolah sahabat, apa tipsnya pendeta ataupun ajakannya, bagaimana cara kita memandang sekolah sahabat supaya lebih kena lagi ke dalam hal pribadi? Silakan pendeta, satu dua hal. Baik, tentunya pelajaran kita pada minggu ini sangat berkaitan dengan itu, Ya. yang banyak sekali di dalam kehidupan kita yang tidak menentu, kadang sibuk tidak menentu. Kita lupa ada seseorang yang selalu care sama kita.
Ya, Nah, supaya kita dapat selalu ingat bagaimana kita bisa belajar dan mau membaca, bahkan berkumpul bersama-sama untuk uh, meninggikan Tuhan, ya mari kita lihat bahwa setiap pergumulan dan problem kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Mungkin itu satu tip. Baru kedua, di dalam situasi apapun, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. baik. Terima kasih Pendeta. Mungkin satu poin yang saya dapatkan, kalau kehidupan kita sepertinya tidak menentu, tapi yang tentu adalah firman Tuhan melalui sekolah Sabat. Jadi mari kita jangan diombang-ambingkan oleh suasana, mari kita kembali ke Alkitab kita. Karena itu tema dari Gereja Advent tahun depan. Grounded in the Bible, focused on the mission. Jadi pas sekali. Terima kasih Pendeta Tambunan untuk pembukaannya. Mari kita lengkapi pembukaan ini dengan doa. Saya akan memimpin doa sebelum kita akan masuk ke dalam bincang-bincang kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi Tuhan izinkan kami untuk membuka firman Tuhan yang sampai hari ini masih tersedia secara gratis dan bisa dibuka kapan saja. Dengan rasa syukur ini kami ingin mendalami firman Tuhan karena kami tahu di dalamnya ada harta yang akan memuaskan kehidupan kami dalam bidang apapun. Oleh karena itu kami minta kuasa dari Roh Kudus Tuhan dan juga pengertian agar kami boleh mencari implikasi rohaninya yang dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Memberkati secara khusus Pendeta Tambunan yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam hal-hal yang praktis dan bisa kami mengerti, biarlah itu boleh berkesan di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, saya ingin membacakan ayat inti dari pelajaran ini karena saya rasa kalaupun boleh lupa pelajaran-pelajaran yang lain, Matius 6 ayat 33 jangan sampai dilupakan. Isinya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya suka sekali introduction, pengenalan dari pelajaran ini. Saya mau bacakan sedikit. Dalam kesibukan kita cenderung memberi perhatian pada hal-hal yang mendesak yang dihadapi oleh kehidupan. Yang kita pikir adalah prioritas, yang kita pikir adalah urgensi, itu duluan yang kita perhatikan. Tetapi kita sering lalai untuk menyediakan waktu yang berkualitas untuk memperbarui komitmen kita kepada Tuhan dan berhenti sejenak untuk mengucap syukur atas apa yang telah dan akan terus Dia lakukan bagi kita. Jadi pas ketika bangsa Israel sudah ingin menyerbu, ingin berperang. Eits, kata Yosua, mari kita lakukan beberapa hal ini dulu. Mari kita berhenti sejenak untuk melakukan beberapa hal. Makanya ini pertanyaan saya yang pertama, Pendeta Tambunan. Kenapa ketika mau bersiap berperang, malah Yosua katakan, gak usah siapin senjata dulu, gak usah siapin badan gitu ya, biar fit kita mau berperang. Tapi malah Yosua mengajak untuk melakukan beberapa kebaktian dalam bahasa kita sekarang ya. Ada upacara-upacara rohani yang mereka lakukan. Bukankah ini modal kekalahan begitu kalau dilihat ya, tidak ada persiapan, malah maunya ke gereja berdoa. Ini maknanya apa? Mungkin boleh kita mulai dari situ. Baik, Shalom pemirsa yang saya kasihi. Hai Vi, kalau Mhm. kita melihat ayat daripada pelajaran kita satu minggu ini dimulai dari Yosua 5. Ya. Sebenarnya minggu kemarin kita sudah di Yosua 7, tapi kita flashback kembali. Kenapa bangsa Israel ini ada pasang surutnya? Ya, bisa menang, bisa kalah. Tapi ini tidak hanya sekedar tentang menang dan kalah. Mereka berjalan dari Mesir dan kalau kita ikuti Yosua 5 ini pelan-pelan, maka kita dapati semua orang yang sudah uh, mengikuti perjalanan dari sana sudah tidak ada lagi. Ini sudah the new generation.
Jadi generasi yang baru ini hanya mengingat Tuhan melalui roti mana, makan. Mereka mengingat Tuhan hanya melalui makanan. Mereka tahu bahwa Tuhan ada, Tuhan memberkati mereka itu melalui mana. Nah, sekarang mereka akan tiba di satu tempat di mana roti mana sudah tidak akan mereka bisa lihat lagi. Lantas, apa yang mereka ketahui tentang Tuhan mereka nanti ke depan lagi? Ketika roti mana ini sudah tidak turun lagi, dan tentunya Tuhan sangat care tentang itu untuk uh, menanamkan pengertian, menanamkan tanda, dibuatlah perjanjian pada saat itu. Jadi ibadah-ibadah itu semua merujuk kepada bagaimana memperkenalkan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan caranya adalah tanda yang telah dibuat Tuhan ketika orang-orang yang terdahulu mereka sudah mendapatkan sunat perjanjian, lantas yang new generation ini tidak ada yang disunat. Makanya Musa melakukan itu supaya mereka ingat, karena mana sudah tidak akan turun lagi, maka perjanjian itu diingatkan kepada ah, generasi yang baru ini supaya mereka tahu bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Jadi kalau mereka sudah tahu umat kepunyaan Tuhan, maka mereka mempunyai kepercayaan diri untuk melangkah ke depan. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya lihat dari ah, kronologis kenapa sebelum masuk ke tanah Kanaan mereka harus diperkenalkan Tuhan lebih baik lagi. Terima Thank you. kasih, Pendeta. Jadi dengan kata lain, yang akan membawa mereka kepada kemenangan bukanlah persiapan senjata yang harus mereka lakukan, Yes. melainkan pengetahuan mereka akan Tuhan yang sudah mereka lupakan. Kalau boleh saya simpulkan seperti itu Yes. ya. Dan bagaimana kita bisa tahu siapa Tuhan yang kita sembah? Pertama, tadi Pendeta Tambunan katakan kita harus mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Tapi kan masalahnya sekarang ini generasi kedua, begitu ya. Sudah tidak ingat kalau opung, nenek, kakek tidak ceritakan, begitu ya. Jadi penting untuk diingatkan kembali, kita ini ada perjanjian dengan Tuhan. Kita ini umat yang spesial. Salah satu tandanya tadi adalah sunat, tanda fisik. Dan kalau saudara pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita, tanda-tanda itu banyak ya, tapi fisiknya salah satunya adalah sunat. Makanya muncul pertanyaan berikutnya, ini kalau berbicara sunat, ini kan udah zaman baheula ya gitu ya. Hmm. Apakah masih applicable, apakah masih relevan, dan apakah harus kita lakukan sekarang untuk menunjukkan bahwa aku ini anak Tuhan? Apakah aku harus bersunat? Apakah maknanya masih fisik atau ada makna rohaninya, sunat rohani dan lain sebagainya? Boleh tolong dijelaskan, Pendeta? Baik, terima kasih Ivy. Mungkin kalau kita berbicara sunat untuk saat ini secara fisiknya bisa bisa saja dilakukan. Dan memang dari beberapa penelitian, apa yang Tuhan katakan dahulu itu, semua yang Tuhan lakukan itu tidak ada yang ah, berdampak tidak baik. Semua berdampak kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar tanda, lantas tanda itu tidak menjadi satu ah, kegunaan, berguna bagi kita. Kalau kita pelajari tentang sunat, sunat sangat bagus. Tapi dalam kehidupan kerohanian kita, sunat yang dahulu menjadi tanda tidak hanya sekedar fisik saja. Yang lebih penting adalah kalau yang kita mau lihat sekarang ini, kita tidak menjadi legalistik lagi. Jadi yang terpenting adalah hatimu yang disunat. Apa maksudnya hati yang disunat adalah
perbuatan-perbuatan ketika kita belum mengenal betul Tuhan, sampai kita mengenal Tuhan dengan baik, maka hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan harus kita potong dari dalam kehidupan kita. Jadi, ada dua keuntungan sebenarnya. Kalau kita disunat secara fisik, mungkin kita akan ingat juga kita harus bersunat secara rohani. Tapi untuk saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita menyunat ah, kerohanian kita, meninggalkan perbuatan-perbuatan ketika kita belum mengenal Allah dengan baik, dulu yang kurang berkenan dengan kehendak Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ivy. Ya, terima kasih sekali Pendeta sudah menjelaskan secara sederhana konsep yang mungkin bagi beberapa orang cukup sulit untuk kita praktekkan sekarang, termasuk sunat tersebut. Saya jadi ingat ada orang yang mengatakan, memang Ivy kalau perubahan itu mau dirasa, harus bisa dilihat perubahannya. Orang kan nggak percaya ya kalau bilang, oh saya udah berubah kok, tapi kok kebiasaannya masih sama aja begitu ya. Tidak kelihatan perubahannya, itu satu, harus kelihatan. Yang kedua, harus bisa dipegang gitu ya. Apa yang berubah? Oh, dulu saya agak gede, sekarang saya lebih kecil. Selain bisa dilihat, bisa juga dirasakan perubahannya. Dan juga beberapa tanda-tanda yang lain. Jadi saya pikir sunat secara fisik memenuhi kedua hal tersebut. Dan sunat secara rohani juga harus terlihat juga. Apa maknanya, apa yang kita kurangi dari bagian kehidupan ini yang mungkin menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti itu. Saya penasaran untuk mendengarkan pendapat dari para pemirsa sekalian, saudara-saudara, kira-kira tanda-tanda apa yang saudara miliki atau praktikan sekarang untuk mengingatkan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Biasanya kalau suami istri, mungkin foto istrinya ditaruh di dompet, begitu ya, supaya nggak lupa istrinya, tapi harusnya tidak lupa juga gitu ya. Ada juga beberapa metode lain, contohnya di wallpaper HP. Sekarang udah ada aplikasi Pendeta Tambunan bisa muncul ayat yang berbeda setiap hari. Itu kan salah satu tanda ya, kita mengingatkan diri kita, siapa kita, identitas kita, umat Tuhan. Pertanyaan saya berikutnya, tadi kita membahas sunat, tapi sebenarnya pelajaran kita menyebutkan beberapa hal lain yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Contohnya ada korban bakaran. Mereka harus menyembah, membuat mesbah dan juga lain sebagainya. Banyak orang berpendapat bahwa upacara-upacara ini kan sudah digenapi. Yesus sudah mati bagi kita dan itu bukankah itu puncak dari arti simbol-simbol upacara-upacara pengorbanan ini. Jadi beberapa orang penasaran untuk praktik yang simple dan juga yang masih bisa kita lakukan sekarang, apalagi sebagai umat Advent, itu bentuknya seperti apa ya pendeta? Kita menghidupkan hal-hal yang dihidupkan oleh bangsa Israel dulu. Contohnya seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih, Ivy. Memang ada beberapa orang atau beberapa kepercayaan yang masih menyenggol sedikit tentang mesbah, korban, dilihat supaya mereka bisa mengingat Tuhan. Makanya saat ini ketika kita rindu melihat Tuhan, memang ada sesuatu yang ingin kita korbankan kepadanya. Tapi kalau kita baca kitab Yosua ini banyak sekali tuntunan yang langkah-langkah apa yang harus kita buat sehingga di zaman sekarang ini kita tetap lakukan itu tapi dengan cara yang berbeda, ya. Seperti sunat tadi, habis disunat, baru ada perayaan Paskah. Nah, kalau di gereja kita ini sekarang mungkin kalau orang mau ah, mengikuti perjamuan kudus, sunat itu diibaratkan kadang-kadang menjadi baptisan. Nah, kalau mesbah bakaran ini atau mesbah di mana Yosua rindu Tuhan hadir di dalam lingkaran mereka, di tengah-tengah bangsa itu, sehingga
ketika Tuhan hadir, baru dia merasa punya jaminan bahwa apapun yang dilakukannya akan berhasil. Karena dari perjalanan mereka, semua peperangan, kebutuhan mereka, semuanya hal-hal yang di luar nalar mereka dapatkan. Nah, untuk itu kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan karena kita tidak ada buat apa-apa. Kita hanya mengikuti apa yang Tuhan uh, arahkan dan kita lakukan dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, mezbah adalah melambangkan bagaimana kita uh, memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Nah, bagaimana untuk saat ini? Dulu ada beberapa hal yang dilakukan di Ka'bah, ada ada korban petang, ada korban pagi. Nah, sekarang ini di dalam kehidupan kita, kenapa itu harus kita lakukan dalam bentuk kita melakukan ibadah? Mungkin kita tidak ke gereja setiap hari, tapi kita bisa beribadah di uh, rumah tangga kita, keluarga kita setiap hari. Itu seperti kita renungan pagi dan kalau korban malam itu kita belajar sekolah sahabat. Itu tadi yang pertanyaan pertama Ivy. Kita bisa belajar sekolah sahabat. Kenapa? Itu harus kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu. Kita harus berserah kepada Tuhan. Biasanya bangun pagi baru kita melakukan setiap rencana kita. Kenapa kita harus ada uh, mesbah malam atau renungan malam atau ibadah malam di rumah tangga kita? Apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita dari pagi sampai sore, pekerjaan kita, kita harus syukurin kepada Tuhan sehingga ketergantungan kita kepada Tuhan itu di dalam kondisi apapun kita dapat merasakan kedamaian di dalam hidup kita. Jadi untuk saat ini bukan dipermudah, tapi kita bisa merasakan itu tidak harus di kumpulan besar, tapi di rumah tangga kita masing-masing kita sudah bisa lakukan. Tuhan itu sangat baik sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ivy. Ya, terima kasih pendeta sudah menekankan intinya adalah upacara-upacara tersebut semua berpusat kepada Yesus. Jadi marilah kita melakukan juga hal-hal yang dapat mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan kepada kita. Metodenya banyak sebenarnya, tinggal dipilih mana yang paling pas dengan schedule masing-masing mungkin atau uh, mungkin beberapa orang suka audio, beberapa suka visual seperti saya, ada yang suka menulis gitu. Jadi boleh dilakukan asal intinya adalah Yesus. Dan tadi saya suka pendeta mengatakan, mari kita lakukan apa yang Yesus juga hidupkan, begitu ya. Baptisan dia teladankan. Paskah pun dia jelaskan maknanya, bahkan berlanjut sampai perjamuan, begitu ya. Perjamuan kudus kita masih lakukan sekarang. Dan juga mesbah pagi dan petang, dia selalu mengajak murid-muridnya juga untuk melakukan hal seperti itu. Apakah kolektif sebagai kelompok, misalnya keluarga begitu, ataupun secara pribadi, karena Yesus juga berdoa sendiri kepada Bapaknya di waktu-waktu tertentu. Terima kasih sekali pendeta. Terakhir, saya mau lebih praktis lagi. Kita mau lihat, karena kita tahu bahwa seperti yang saya baca di pendahuluan, kita ini banyak alasannya. Dan masalah ini bukan hanya masalah orang Bandung, orang Indonesia, tapi ini merupakan isu global orang-orang Kristen dimanapun mereka berada. Ada tidak cara-cara tips bagaimana kita membangun? Karena saya tahu ini perlu habit, perlu kebiasaan supaya ada level di mana kita bisa rutin dan konsisten melakukan penyembahan seperti bangsa Israel, begitu ya. Tips dari pendeta untuk bagaimana kita menerapkan Matius 6 ayat 33 di dalam kehidupan kita, dalam desakan pekerjaan, kesibukan, keluarga juga bisa buat kita sibuk ya. Silakan pendeta. Baik, terima kasih, Ivy. Memang dalam kehidupan kita, Alkitab sudah katakan makin tua dunia ini bukan semakin
gampang kita untuk mendapatkan sesuatu. Namun Tuhan berjanji. Janji Tuhan ini yang mau kita pegang. Dan menyampaikan Matius 6 ayat 33 ini gampang, ya. Banyak orang menganggap ini seperti simsalabim, ya. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan kamu dambakan dapatkan segalanya, everything. Nah, jadi ketika orang hendak memuji Tuhan adalah momen ini yang agak 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 bergeser dia punya pengertian adalah ketika dia menginginkan sesuatu, ya. Ketika dia butuh sesuatu, maka dia datang beribadah, memuji Tuhan. Nah, cara Tuhan itu berbeda, bukan simsalabim. Cara Tuhan itu adalah bagaimana kita benar-benar uh, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di segala situasi. Jadi, apa yang praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga di dalam situasi apapun kita bisa selalu seperti bangsa Israel di zona perang pun uh, kesetiaan kepada Tuhan itu yang tertinggi itu adalah ketika bisa beribadah. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Mengerti, dan untuk itulah kita ada pada saat ini. Ada beberapa cara ya, seperti Ivy katakan, bisa melalui audio, radio, gereja kita siapkan, melalui visual, ada banyak, ada yang bincang-bincang santai, ada yang detail, ada yang panjang, ada yang cuman singkat 5 menit, sesuai dengan kebutuhan dan situasi kita. Tapi jangan sekali-sekali kita mencari yang lebih gampang dan membuat Tuhan itu jadi gampangan. Tapi Tuhan tahu situasi kita. Jadi kalau kita memang di dalam suatu uh, situasi yang sangat-sangat sedikit, carilah. Yang penting hati kita tertuju kepada Tuhan, walaupun hanya mendengarkan audio, kalau hati kita benar-benar kepada Tuhan, Tuhan menghargai ibadah kita itu. Tapi kalau kita hanya santai-santai, duduk-duduk, lantas kita putarkan audio di situ seperti mendengar siaran-siaran yang lain, sepertinya kita perlu berubah. Kita perlu berubah. Karena kehidupan kita harus bertumbuh. Cara orang yang membutuhkan Tuhan itu adalah orang yang benar-benar menghargai Tuhan dalam situasi sekecil apapun. Ya, bayangkan ini bangsa Israel dalam situasi perang, Yosua mau tunjukkan tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Bahkan ibadah-ibadah itu panjang, ya, ibadah mereka itu panjang. Harus gosok batu sampai saya nggak ngerti saya gimana bikin batu supaya jadi tajam. Ya, tak. Gimana batu itu jadi steril. Ya, kalau kita compare ke zaman sekarang. Tapi semuanya berjalan dengan baik dan semuanya bagus-bagus saja dan mereka bisa setelah itu berperang dan menang dan menang. Dan itulah luar biasanya ketika kita mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan tahu situasi kita. Don't worry. Tuhan sangat mengerti kita. Tuhan tidak akan membuat kita itu menjadi seragam kebutuhan kita, seragam cara peribadatan kita. Tidak. Tapi situasimu kalau punya waktu yang baik, ambil itu sebaik-baiknya untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Kalaupun kita punya situasi yang sangat mendesak, sesibuk-sibuknya kita,
Bahkan kita pun kadang-kadang nggak tidur ya, seperti dokter-dokter kalau dioperasi terus nggak sempat dia tidur-tidur, ambil waktu sedikit saja untuk mengandalkan Tuhan di dalam perbuatan-perbuatanmu, di dalam rencana-rencanamu, bahkan di dalam ah, pekerjaan-pekerjaan yang kita tekuni di dalam dunia ini. Jadi ambil waktu. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu mengerti kita dan jangan sia-siakan itu. Jadi ambillah. Puji Tuhan gereja kita ini sudah kasih semua ini ah, Ya. apa hal-hal yang kita butuhkan, mau yang singkat, mau yang panjang, yang mau mendetail, yang mau ada nyanyi-nyanyinya. Semua kita siapkan supaya kita semua bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam momen apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ivy. Semoga Amin. bermanfaat. Iya, puji Tuhan sekali pendeta sudah menekankan sekali lagi bukan senjatanya yang memenangkan perang bangsa Israel. Dengan kata lain, metode alat itu boleh apa saja, tapi fokusnya adalah mana yang membawa kita untuk mengingat hubungan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mampu untuk berperang, mengatasi apapun perang kita kan beda-beda begitu ya, tapi tetap senjatanya harus Tuhan saja. Makanya saya penasaran untuk mengetahui apa senjata yang biasa saudara-saudara lakukan supaya kuat di dalam konflik-konflik kehidupan ini. Gitu. Boleh disampaikan melalui kolom komentar. Ini akan menguatkan orang-orang lain juga mungkin belum kepikiran. Oh iya ya, bisa kayak gitu juga ya. Kenapa saya nggak buat selama ini? Menjadi inspirasi bagi satu sama lain. Baik, kita akan menutup. Kita akan simpulkan. Dari tadi kita sudah bahas banyak, tapi kalau boleh kesimpulan saya, kesimpulan kita semua adalah pertanyaan ini, Pendeta Tambunan. Jadi, ketika menghadapi konflik, apa yang harus menjadi pusat perhatian dan prioritas utama kita? Karena kalau kita lihat pelajaran selama pekan ini, tanda-tanda, upacara, peringatan, dan juga kebaktian yang dilakukan oleh bangsa Israel bukan hanya membawa mata mereka ke belakang bagaimana Tuhan menuntun mereka selama ini, tapi simbol-simbol alias makna pengorbanan Yesus yang ada di dalamnya itu membuat mata mereka tertuju ke depan. Kalau ada kemenangan, kalau kita ada tanah perjanjian juga yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Jadi fokus dan perhatian kita dalam konflik harus kemana, Pendeta Tambunan? Baik, eh, akhirnya kita tiba di pertanyaan yang sangat penting sekali, pemirsa Sion Priangan dan Ivy. Sebaik-baiknya kita, sesetia-setianya kita, kita selalu berhadapan dengan konflik. Baik dari diri kita sendiri, baik pengaruh orang yang ada di sekitar kita, selalu ada konflik. Apa yang mau saya tekankan dalam kehidupan ini? Ketika kita mempunyai konflik dan kita datang lebih setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan berarti konflik itu akan selesai dalam waktunya yang kita inginkan, ya, atau persoalan itu mungkin tidak dengan apa yang kita pikirkan. Jangan pernah engkau mundur. Selalu percaya kepada Tuhan. Bukan hanya selesainya yang kita mau selesaikan, karena di dunia ini tidak akan ada masalah yang selesai sampai kita menghembuskan napas kehidupan kita. Tapi ketika masalah demi masalah selalu ada dan kita berpegang kepada Yesus, percayalah Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia akan selesaikan dengan cara Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk masing-masing kita. Jadi,
Sama seperti bangsa Israel. Mereka perjalanan itu bukan karena perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu sebenarnya Tuhan bisa terbangkan aja mereka sebentar. Bukan bukan jadi Tuhan buat gampang, tapi bukan Tuhan juga kejam untuk membuat seperti itu. Tapi Tuhan tahu mana yang terbaik untuk bangsa Israel. Walaupun diterpa, mereka masih punya harapan untuk mendapatkan tempat yang disediakan Tuhan untuk mereka. Begitu juga kita Israel rohani saat ini. Walaupun bertubi-tubi masalah, walaupun konflik di mana-mana yang akan kita lihat, memang bukan dunia ini tempat kita. Tuhan sudah buat tempat yang jauh lebih luar biasa. Kalau di dunia ini kita masih bisa rasa sakit, masih bisa sedih, masih bisa ah, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Nanti di dunia, di tanah Kanaan yang baru yang Tuhan telah sediakan kepada kita itu tidak ada lagi. Dan jauh lebih baik lagi hidup kita. Kita tidak akan mengalami kematian. Bagaimanapun itu nanti polanya, mari kita tidak fokus kepada, oh aku nanti bagaimana, apakah saya masih punya jenggot, apakah saya harus pakai kacamata, bukan ke situ, tapi bagaimana kita bisa tiba di sana. Kita fokusnya ke sana saja, karena kita harus percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik kepada kita. Jadi ya, jangan mantra lah kalau kita lagi susah, mari kita ibadah. Kalau kita lagi pengen sesuatu, mari kita ibadah. Kalau sudah nggak perlu lagi, kita nggak perlu ibadah. Itu membuat kita semakin hari semakin jauh dan kita dalam dalam berkat-berkat yang Tuhan percayakan bukan jadi mengandalkan Tuhan, tapi kita kebanyakan mengandalkan diri kita sendiri. Itu yang harus kita hindari. Sehebat apapun kita, di posisi apapun kita Tuhan tempatkan sekarang, sekeren apapun kita bagi anak-anak muda, ya, itu Tuhan kasih kesempatan. Jangan pernah mengandalkan dirimu dan menyombongkan dirimu. Selalu setia kepada Tuhan. Karena tingkat kesetiaan yang bisa kita lihat saat ini adalah peribadatan. Ada peribadatan secara umum, ada peribadatan di rumah tangga, ada peribadatan pribadi. Ya, mari kita lakukan dalam hidup kita. Kita bisa bertumbuh, kita bisa jatuh juga, kita bisa bangkit lagi, dan jangan pernah membuat Tuhan itu hanya untuk ah, temporary, tapi selalu pegang, selalu pegang, selalu pegang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Ivy dan pemirsa Sion Periangan yang kami cintai. Amin. Indah sekali pendeta sudah membawa mata kita kepada masa depan. Surga boleh indah, tapi kalau di dalamnya tidak ada Allah yang kita sembah selama ini, apalah artinya begitu ya? Karena memang hubungan perjanjian inilah yang menjadi poin penting dari perjalanan bangsa Israel. Baik para pemirsa, saya ingin mengajak Pendeta Tambunan untuk berdoa. Kita kuatkan apa yang sudah kita pelajari kali ini dan juga untuk menjadi berkat bagi para pemirsa sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan pada saat ini kami dapat mempelajari firman-Mu melalui bincang-bincang santai sekolah sahabat bersama adik kami Ivy dan semua kru. Kami datang mengucap syukur kepadamu. Ini dapat berjalan dengan baik adalah karena Tuhan yang mengendalikannya. Kami juga serahkan semua pemirsa Sion Priangan yang telah mendengarkan channel ini. Biarlah berkat kekuatan dari sorga menjadi bagian mereka. Dan dalam kehidupan kami ke depan bersama-sama, dalam situasi apapun, kami hanya bergantung dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Terimalah kami dalam kekurangan kami masing-masing.
Bentuklah kami agar kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin bergantung kepadamu, walaupun dalam berkat kelimpahan, walaupun dalam jabatan yang baik, walaupun dalam usaha yang lancar dan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Jauhkanlah kami dari kesombongan. Biarlah semua sarana itu akan kami gunakan sama seperti janjimu kepada Abraham. Kami Tuhan gunakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Hari ini berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih untuk pelayanan Pendeta Oliver Tambunan. Salam semangat selalu, Tuhan memberkati pendeta dan keluarga. Dan juga bagi para pemirsa, apa kira-kira yang menjadi take away, pesan yang paling berkenan di dalam hati kita selama pelajaran pekan ini? Boleh dicantumkan di kolom komentar, semoga itu boleh memantapkan iman kita kepada Tuhan setelah kita pelajari bersama. Dan saya ingin mengingatkan bagi kita untuk like video ini, kita bagikan video ini kepada orang lain, dan juga kita ikuti channel Sion Priangan KJB, supaya jika ada video-video lain, termasuk video Sekolah Sabat, sudah siap ditayangkan, selalu akan diingatkan melalui channel YouTube kita masing-masing. Baiklah, saya sampaikan salam sejahtera, semoga kita akan bertemu kembali di pelajaran mendatang yang pasti tidak kalah serunya. Tuhan memberkati kita sekalian.